Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru semua. Pagi, mohon maaf Bapak. Selamat pagi. Bapak masih di jalan. Oke, silakan tidak apa-apa. Nanti kalau sudah sampai, silakan langsung di ini ya. Oke. Apa kabar Bapak dan Ibu guru semua di pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, kalau hari Jumat itu biasanya identik dengan persiapan menuju weekend ya. Jadinya Bapak dan Ibu guru semua sepertinya sudah tidak sabar untuk segera libur ya, berakhir pekan bersama keluarga. Yang sudah bergabung ada sekitar 29 orang ya, jadi mudah-mudahan nanti akan segera bergabung yang lainnya. Untuk peserta yang ada di dalam LMS, kemarin saya cek itu ada sekitar 80-an ya. Tapi di sesi di hari kedua kita kemarin, itu yang hadir hanya sekitar 40-an saja. Ya, jadi masih banyak sekali yang ini ya, masih banyak sekali yang masih belum hadir ya, belum bisa ikut serta di pelatihan kita. Begitu. Oke, sambil menunggu yang lain, mungkin Pak Bagus Wibowo, silakan Pak dipandu kita untuk membuka kelas. Kemudian nanti silakan siapa yang akan memandu kita untuk ice breaking. Silakan, Baik, Pak ya. Bagus. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu semua ya, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini, alangkah lebih baiknya sama-sama kita berdoa, semoga kegiatan kita bisa lancar dan bisa mendapatkan banyak manfaatnya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Siap, selesai ya. Mungkin kita coba langsung ice breaking ya. Minta tolong Pak siapa ya? Mas Arisno Effendi, Bapak apakah bisa memimpin? Kemarin udah ya Pak? Nggak kelihatan. Oke. Monggo yang lain. Pak Dwi Sudibyo apakah bisa Pak memimpin ice breaking atau pemanasan Buka di sedikit? WA lagi juga bisa ya? Buka lagi di WA bisa. Zoom gitu. Maaf Pak, ini berisik soalnya. Oke, mohon maaf. Enggak ada siapa ya? Oke. Pak Din Mustaqim, apakah bisa memimpin ice breaking atau pemanasan sebentar? Mohon izin Pak Din Mustaqim. Belum ditunjuk dari kemarin ya Pak Bagus? Belum, Harusnya dari Pak. kemarin, belum? Bisa ya. Silakan. Iya. Gimana? Bapak Din Mustaqim, apakah bisa memimpin ice breaking? Mohon izin. Mohon maaf Pak, saya kurang bisa. Mungkin Bapak Ibu yang lain atau ada yang bersedia kah untuk memimpin ice breaking atau pemanasan? Pak Suryo Aji, apakah bisa Pak? Mohon izin. Mohon maaf saya belum bisa Pak. Ibu-ibu tidak apa-apa Pak Bagus, silakan dipilih. Gimana Silakan. Ibu-ibu? Ibu Vina mungkin ya Ibu Vina. Mohon izin. Silakan Bu Bina. Jangan bilang tidak bisa lagi, udah kebanyakan yang tidak bisa tadi. Silakan. Gimana ini? Guru-guru SMK tuh biasanya kan ice breaking-nya banyak ya. Silakan Bu Vina Arifin. Apakah harus sambil bergoyang itu Pak?
Terserah, sambil bergoyang, sambil lari di tempat, Pada sambil ketawain apa teman-teman bebas. nih. Tidak apa-apa, silakan. Yang lain kan akan mengikuti Bu Vina, ya. Gitu ya. Aduh. Oke deh Pak, saya coba ya Oke, Pak. silakan. Tidak usah dicoba, langsung saja langsung. Silakan. Bentar Pak. Pak, saya bikinkan sebentar. Sebentar ya Pak. Silakan Bu, kita tunggu tidak. Boleh, boleh. Sebentar Pak. Saya jadi grogi nih Pak. Aduh. Kedengaran ya Pak ya? Kedengaran. Oke. Bapak Ibu semuanya mohon berdiri ya Bapak Ibu. Ada aja deh. Dong Bapak Ibu berdiri dong. Bantu saya grogi. Berdiri. Silakan berdiri semua. Sama Pak Muhammad Sofian main tembak aja ya. Oke, saya berdiri juga tuh. Oke. Bapak Ibu semuanya. Kalau saya bilang lompat-lompat, kalau saya bilang menirukan angka, contohnya gini ya Bapak Ibu ya. Kita ambil aja 1 tambah 1 gitu ya. 1. Jadi kita karena di sini pakai kamera jadi bingung ya. Nggak kelihatan ya Pak kita bergoyang atau enggak ya. Oke. Ya nggak kelihatan ya Pak. Gimana dong Pak? Oke, coba ya Pak, sebentar ya. Biasa diketawain teman-teman Pak, ya Bapak mah. Oke Pak, teman-teman semuanya kalau saya bilang 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi kita ngikutin aja. Bagaimana di sini untuk gerakan badannya ya Bapak Ibu semuanya ya. Seperti contohnya 1 ditambah 1 gitu ya. Sama dengan 2 gitu. Jadi gerakan di apa ya Pak, di pinggul kita lah ya. Saya mau bilang pantat nggak sopan ya Pak ya. Di pinggul kita ngikutin aja Bapak Ibu semuanya. Yang penting kita bergerak aja ya. Oke. 1 ditambah 1 sama dengan 2 Bapak Ibu, kita ikutin ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Terus 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ya lagi. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Goyang lagi Bapak Ibu. Ngikutin. Yang penting goyang ya Bapak Ibu. Wah saya jadi malu ya pada ketawa. Terus 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya gitu aja Bapak Ibu semuanya, penting gerak dikit ya. Apa Sofian ya, saya jadi malu. Iya maaf. Ibu Vina, terima kasih banyak Ibu Vina. Terima kasih Semoga Bapak Ibu. bermanfaat dan menambah semangat dan fokus kita semua buat kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Sofian, kepada Pak Sofian dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Pak Bagus Wibowo. Tadi musiknya padahal udah bagus banget ya buat kita gini ya. Tapi nggak ini ya, nggak sesuai dengan apa tadi, nggak sesuai dengan kita di 1 tambah 1.
Oke, jadi mudah-mudahan besok pada pertemuan berikutnya itu sudah langsung dipilih ya, Pak Bagus, biar dipersiapkan dengan baik ya. Saya yakin guru-guru SMK atau guru-guru yang ice breaking-nya luar biasa. Ice breaking berikutnya atau saya saja yang pilih ya, Pak Bagus ya. Ice breaking betul, Pak. berikutnya silahkan Ibu Rizky Amel ya, Ibu Rizky Amelia ya. Silahkan pada pertemuan kita di hari Senin nanti harus yang keren, nah ininya ice breaking-nya. Oke, Bu? Ice breaking ya, Pak? Ya, oke ya, silakan dicari videonya mana yang paling bagus, kemudian yang bergerak semua ya. Kalau kemarin, setahu saya kemarin kita cuma menggerakkan apa kemarin itu? Menggerakkan kepala saja ya. Sekarang ini kita gerakin pinggul saja. Jadi tidak ada yang lengkap gerakan. Sekarang kita gerakin apa dong? Itu ya, Bapak Ibu guru semua. Oke, kita mulai. Alhamdulillah sudah 40-an peserta yang sudah hadir. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu guru, para peserta pelatihan TKP penyusunan soal HOTS di wilayah Kota Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Alhamdulillah hari ini merupakan hari yang keberapa, Bapak Ibu? Ketiga, Pak. Ya. Oke, hari ini merupakan hari yang ketiga. Entah kenapa kalau sudah sampai pada hari ketiga, apalagi sudah ada jedanya, ada liburan dulu, kemudian ada jeda di kegiatan pelatihan, itu sepertinya ada ini ya, sepertinya kurang maksimal berikutnya yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru semua sudah siap kembali untuk kita sama-sama berdiskusi ya. Sekali lagi kita sama-sama berdiskusi kaitannya dengan konsep, kaitannya dengan penyusunan soal HOTS ya, khususnya tentunya di sini bagi siswa-siswi atau peserta didik di tingkat sekolah menengah kejuruan. Akan tetapi Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan, ya, sebelum kita masuk nanti pada pembahasan fokus kita sesuai dengan struktur pelatihan untuk hari ketiga ini, saya akan menunjuk beberapa orang untuk memberikan hasil review atau summary-nya kaitannya dengan pertemuan kita pada hari kedua kemarin. Ya. Oke, yang pertama saya akan memilih Ibu Erni Ruth yang luar biasa, background-nya sudah ada di pantai ya, padahal masih hari Jumat, besok ke pantainya ya. Silakan Ibu Erni Ruth ya, intisari dari pertemuan hari kedua kita kemarin apa Ibu? Silakan Bu. Masih di mute Ibu? Okay. Maaf Pak, sekali lagi kenapa tadi kurang jelas? Oke, intisari pertemuan hari kedua kemarin kita itu membahas tentang apa atau apa saja yang sudah didapatkan, dipahami oleh Ibu Erni Ruth pada pertemuan hari kedua kita, Ibu? Yang saya pahami kemarin itu adalah pertemuan tentang ada anak dalam merdeka dalam belajar. Di mana anak itu bisa untuk meningkatkan kemampuan dalam hal belajar sesuai dengan kemampuannya dimanapun dan kapanpun. Jadi tidak dipaksakan. Demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih, luar biasa. Berarti tidak sia-sia berada di pantai, materinya sudah masih ingat semua ya di pertemuan hari kedua. Berikutnya Pak Sibarani, silakan Pak Sibarani. Oke, Pak Sibarani, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk hari pertama kemarin kita lihat di webnya ya, mulai dari penyampaian struktur yang hari pertama, juga penjelasan bagaimana masuk ke webnya ADI ya, Asosiasi Dosen Indonesia, karena materinya ada di sana semua.
Terus pada hari kedua kita telah disuguhi dengan materi Merdeka Belajar. Materi Merdeka Belajar sebagai pengantar nanti untuk pembuatan soal yang bernuansa higher order thinking, soal order thinking tinggi begitu. Nah, begitu. Jadi saya kira itu Pak. Dan perlu juga kita sama-sama membaca di grup WA kelas SMA dan SMK tentang di web itu ya Pak Supian ada yang menyampaikan kok di saya sudah ada, di saya nggak ada LK2, ada yang menyampaikan begitu, ada yang menyampaikan LK1A dan LK1B, kok di saya belum ada begitu. Untuk saya sendiri juga masih LK01 gitu. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Sibarani, juga luar biasa ya. Diminta hari kedua, intisari hari kedua, dijabarkan dari hari pertama. Luar biasa sekali ya. Oke, jadi sebagai informasi Bapak dan Ibu guru semua, untuk LK kita tidak ada LK 01A, 01B. Yang sudah ada di pertemuan hari kedua kemarin LK 01. Dan pada hari ketiga ini akan ada LK02. Nah, itu yang betul ya Pak Sibarani dan Bapak dan Ibu guru semua yang lainnya. Terima kasih banyak. Intisarinya sudah disebutkan tadi oleh Pak Sibarani. Kemudian kita ke ibu-ibu lagi ya. Kita ke Ibu Lia. Silakan Ibu Lia. Oke, Bu Lia. SMK Kasih Ananda. Silakan Bu Lia. Ya Pak, bentar. Mohon izin saya lagi ujian praktek ya Pak. Ujian praktek apa Bu? Bahasa Inggris Pak. Oh gitu. Ya sebentar Pak. Intisari yang kemarin ya Pak ya? Iya benar Ibu, silakan. Ya, Merdeka Belajar itu ada episodenya dibagi 4 ya Pak. Jadi ya, yang pertama yang saya tangkap itu mengubah ujian nasional assessment menjadi assessment, menghapus ujian sekolah berstandar nasional, menyederhanakan rencana pelaksanaan belajar pembelajaran, menyusulkan kuota penerimaan peserta didik berbasis zonasi. Kedua, episode yang kedua memberikan kemudahan dalam pembukaan program studi baru. Kedua, penyederhanaan akreditasi perguruan tinggi, ini untuk yang kampus merdekanya. Yang ketiga, kemudahan untuk menjadi PTN atau PTN BH. Keempat, hak belajar 3 semester di luar program studi. Kemudian yang episode ketiga itu merubah mekanisme bantuan operasional sekolah BOS, yaitu 1, transfer dana BOS langsung ke rekening sekolah. Kedua, kelulusan bagi sekolah dan menggunakan dana BOS, peningkatan satuan biaya per siswa dalam dana BOS. Terakhir, perbaikan sistem pelaporan BOS untuk transparansi dan akuntabilitas. Kemudian episode keempat adalah program organisasi penggerak. Organisasi pendidikan kian terlibat dalam membantu sekolah untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Itu sih Pak yang saya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Itu yang saya tangkap Pak. Oke, jadi ketika saya menanyakan kaitannya intisari, maksudnya pemahaman Bapak dan Ibu guru semua ya. Jadi jangan dibacakan kembali di materinya ya, yang dipahami itu maksudnya ya. Satu lagi terakhir Ibu Dela Agesta. Silakan Ibu Dela Agesta. Intisarinya saja ya, jadi tidak perlu diairikan kembali yang lain. Ibu Dela, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Okay. Intisari dari pembahasan kemarin, yaitu kita mempelajari cara meningkatkan kualitas mutu peserta didik. Dan juga kita mempelajari mengenai tantangan dan juga strategi pemajuan dalam pendidikan. Seperti itu, Pak, yang saya pahami. Oke. Terima kasih banyak ya. Jadi itu tadi Bapak dan Ibu guru semua,
masing-masing sudah berusaha untuk membuat rangkuman atau summary kaitannya dengan pertemuan kita di hari kedua kemarin. Mohon izin saya saya rangkumkan kembali secara singkat. Kemarin Bapak dan Ibu Guru pada pertemuan kedua itu sudah membahas kaitannya dengan kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar ini merupakan salah satu upaya serius dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kaitannya untuk peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan mutu. Ya, kemudian kita juga kemarin sudah membahas ada pergeseran peran yang dimiliki oleh para guru di kurikulum Merdeka, di kurikulum Merdeka Belajar. Kalau yang sebelumnya itu para guru atau para pendidik itu memegang peran yang dominan dalam proses pembelajaran, sementara di dalam kurikulum Merdeka Belajar, Bapak dan Ibu guru diminta sebagai fasilitator, yang secara aktif, secara terus-menerus memberikan stimulan kepada para peserta didik untuk dapat berkreasi, untuk dapat berinovasi sesuai dengan mata pelajaran yang diberikan kepada mereka. Kemudian di dalam pembahasan kita kemarin juga kita sudah membahas kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Jadi apa sajakah yang harus dipahami, apa sajakah yang harus dihayati oleh seorang peserta didik yang di dalamnya sudah ada profil pelajar Pancasila. Selain profil pelajar Pancasila, kemudian kemarin juga kita sudah sama-sama sepakat bahwasanya peningkatan kualitas, peningkatan mutu pendidikan itu harapannya dimulai dari lingkup terkecil di ruang kelas yang diampu oleh Bapak dan Ibu guru semua. Bagaimana caranya agar kegiatan pembelajaran menjadi kegiatan yang menyenangkan, sehingga ketika para peserta didik itu senang, bahagia berada di kelas, maka tentunya itu akan menjadi pengalaman yang bermakna. Dan akan tentunya berimplikasi positif pada meningkatnya kualitas, meningkatnya mutu proses pembelajaran yang diberikan kepada mereka. Selain itu, dalam pertemuan hari kedua kita juga kemarin sudah membahas bahwasanya ada tantangan yang sangat besar bagi para guru, bagi para pendidik untuk terus meningkatkan SDM, untuk terus meningkatkan, untuk terus melakukan proses updating, upgrading, kaitannya dengan penguasaan materi, kaitannya dengan penguasaan media, kaitannya dengan penguasaan strategi, metode dan lain sebagainya. Sehingga setiap kali Bapak dan Ibu guru yang mengajar di tingkat SMK ini datang ke ruang kelas, maka para peserta didik atau para siswa mereka sudah menjadi sosok-sosok yang Pak Sibarani akan masuk ke kelas ini. Pak Sibarani selalu hadir dengan sesuatu yang baru di kelas. Maka Pak Sibarani menjadi sosok-sosok guru yang dirindukan oleh para peserta didiknya. Kemudian kita juga bisa memahami bahwasanya Merdeka Belajar tidak semata-mata kita membebaskan semuanya kepada para peserta didik, kepada para siswa, akan tetapi kita memberikan controlling, ada kontrolnya. Bagaimana cara kita mengarahkan, memberikan stimulan-stimulan yang nantinya akan membuat para siswa termotivasi untuk melakukan inovasi, untuk berkreasi. Jadi itu merupakan tanggung jawab atau tantangan Bapak dan Ibu guru khususnya di tingkat sekolah menengah kejuruan. Karena sebagaimana yang kita ketahui, sekolah menengah kejuruan itu kan ada konsentrasinya berbagai macam kan. Ada yang kejuruan kaitannya dengan pariwisata, kemudian ada tata boga dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali spesialisasi yang sesuai dengan SMK Bapak dan Ibu guru semua masing-masing. Kemudian di dalam
konsep kurikulum Merdeka Belajar itu Bapak dan Ibu guru semua kalau melihat di kebijakannya, jadi skill-skill atau kompetensi yang harus dimiliki oleh para peserta didik itu sudah ada ininya ya, sudah ada listnya, sudah ada polanya yang berubah dari kurikulum 2013, kemudian kurikulum darurat sampai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua kaitannya dengan summary atau ringkasan dari apa yang sudah sama-sama kita diskusikan pada pertemuan hari kedua kita ya. Oke, berikutnya sekarang kalau Bapak dan Ibu guru semua melihat di dalam struktur program, maka topik bahasan kita pada hari ini apa Bapak dan Ibu guru semua? Ayo, silakan. Sudah di-download belum? Hot. Oke, hot. Oke, Bu Rizky Amelia mah langsung hot gitu aja. Hotsnya yang apa? Hotsnya Bu Rizky Amelia. Silakan. Topik kita sekali lagi apa Bapak dan Ibu guru semua? Topik bahasan kita pada hari ini? Konsep, prinsip, dan prosedur pengembangan evaluasi berorientasi HOTS, Pak. Oke, konsep, prosedur, ya, pengembangan, ya, soal berorientasi HOTS, ya. Dan saya yakin Bapak dan Ibu guru semua sudah sangat paham kaitannya dengan higher order thinking skills atau keterampilan berpikir tingkat tinggi yang itu kalau kita berbicara kaitannya dengan HOTS itu apakah C1, C2, C3 atau berapa Bapak dan Ibu guru semua? Kalau HOTS C3 sampai C5, Pak. Oh, C3 sampai C5. Oke, yang lain ada? Silakan. Kalau HOTS, maka levelnya itu masuk pada level apa, Bapak dan Ibu guru semua? Level analisis. Oke, level analisis. Terima kasih. Sebelum kita nanti mendiskusikan melalui bahan paparan yang akan saya tayangkan, saya akan bertanya terlebih dahulu ke Pak Din Mustaqim. Oke, Pak Din Mustaqim, halo Pak. Iya Pak. Iya, pemahaman awal Bapak kaitannya dengan HOTS itu seperti apa Pak? Ketika mendengarkan HOTS atau ketika mendengarkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dipahami oleh Pak Din Mustaqim itu apa Pak? Maksudnya ini soal HOTS-nya gitu ya Pak ya? Kita belum ke soal, kita masih belum. ke HOTS dulu ya. Jadi masih ke keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dipahami oleh Pak Din Mustaqim itu seperti apa? Oke, kalau untuk soal, bukan soal apa, untuk pemahaman HOTS ini biasanya memiliki pemikiran yang sedikit agak apa ya, tinggi gitu maksudnya. Sedikit agak tinggi ya? Iya. Oke, sedikit iya, agak jadi tinggi. Sedikit berarti, menguras. Sedikit menguras kantong, menguras otak, menguras apa ya, Pak Din? Sedikit menguras pikiran lah Pak. Gitu. Oke, sedikit menguras pikiran. Terima kasih. Berikutnya Pak Suryo Aji Prasetyo. Ini tidak ada jawaban, saya belum siap. Harus dijawab. Silakan Pak Suryo Aji Prasetyo. Oke. Menurut saya HOTS itu adalah ranah kognitif pada C3 menganalisa. Kemudian kalau di SMK itu bisa memperbaiki, dan yang sampai C5 itu adalah bisa membuat, Pak. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Ranahnya sampai C3 sampai C5. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Berikutnya ada Ibu Erni. Silakan Ibu Erni. Pemahaman Ibu kaitannya dengan HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Keterampilan berpikir tingkat tinggi. Menurut Bu Erni itu apa, Bu? Ya, HOTS itu adalah kemampuan siswa untuk dapat memecahkan masalah melalui berpikir kritis dan kreatif. Itu Pak. Itu saja? Iya. Oke, terima kasih. Terakhir, atau ada yang ingin menambahkan? Siapa, Bapak Ibu? Silakan. Pak Leonardo sepertinya. Silakan, Pak Leonardo. HOTS.
Oke, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Silakan Pak Leonardo. Pak Leonardo, bukan Leonardo. Silakan Pak Leonardo. Iya Pak. Jadi mau memberikan gambaran dari saya mengenai HOTS itu. Kalau kita bedah dari bahasa Inggrisnya higher order thinking kan berarti kita dituntut untuk dapat berpikir bukan standar tapi berpikir lebih tinggi lagi daripada standar yang kita biasa lakukan. Jadi kemungkinan akan ada beberapa hal yang akan didiskusikan yang tidak jawabannya itu bukan jawaban yang langsung ada misalnya jawaban A atau jawaban B, tapi itu jawabannya bisa berupa pendapat, bisa berupa analisis, bisa berupa yang lainnya yang membutuhkan pemikiran lebih tinggi lagi atau pemikiran yang lebih perlu dianalisa lagi. Kira-kira itu sih Pak pendapat saya. Oke, terima kasih. Berikutnya yang sudah raise hand ada Ibu Sofwa Tila. Silakan, Bu Sofwa. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Saya hanya sedikit menambahkan, saya setuju dengan pendapat teman-teman yang awal, yaitu bahwa high order thinking skill adalah soal yang berpikir tingkat tinggi atau memerlukan penalaran. Saya hanya menambahkan bahwa soal hot itu bukan soal yang susah. Jadi hot itu bukan berarti soal susah, karena kan selama ini mikirnya anak-anak kalau hot itu susah. Soal susah itu berbeda dengan soal yang berpikir tingkat tinggi atau soal yang memerlukan penalaran. Jadi sebenarnya soal itu nggak susah, hanya membutuhkan penalaran yang tinggi. Jadi kita perlu bernalar baru bisa memecahkan soal itu. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya ada Bu Heti. Silakan Bu Heti. Bu Heti, silakan Ibu. Masih di mute Ibu. Mohon izin. Ya, Assalamualaikum. Ya, saya Heti Harlisa dari SMK Pelayaran Jakarta, Bapak Sofyan. Setahu saya untuk HOTS itu adalah pembelajaran yang menggunakan cara berpikir kritis siswa dapat mengembangkan ide-ide kreatifnya. Dia juga dapat memberikan ruang baru untuk lebih kreatif dan inovatif. Seperti itu Pak yang saya tahu. Ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Heti. Ya. Ada lagi yang lain? Atau cukup Pak Osaldus sepertinya sedang ini. Pak Osaldus, silakan Pak. Keterampilan berpikir tingkat tinggi menurut Pak Osaldus, bagaimana Pak? Baik, terima kasih Pak Sofyan. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya Osaldus dari SMK Permata Indah. Menurut saya untuk yang berkaitan dengan soal HOTS itu memang dibutuhkan pemikiran yang tinggi ya, sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu, teman-teman yang lain tadi. Sebetulnya memang soal ini untuk mempermudahkan siswa-siswi ya sebetulnya ya, tetapi kadang-kala memang anak-anak kita itu cara menangkap pemahaman dari soal itu sendiri agak susah, agak berat, karena kebiasaan dari mereka sendiri itu untuk ingin yang instan gitu ya. Tapi begitu dibelokkan sedikit arahnya, jadi mereka bingung sendiri. Nah, yang ribet di sini adalah Bapak Ibu guru sendiri. Udah susah-susah bikin soalnya, panjang lebar menguraikan. Nah, ternyata anak-anaknya tidak memahami. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, itulah yang menjadi PR buat kita, bagaimana supaya anak-anak kita itu bisa berpikir kritis untuk memahami, bisa menganalisa apa yang kita sampaikan dalam bentuk soal tadi. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Saldus. Berikutnya yang raise hand ada Pak Koko. Silakan Pak Koko. Pak Koko, halo. Pak Koko, silakan. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, benar katakan teman-teman, semuanya benar gitu loh Pak. Mungkin saya akan menambahkannya untuk X order of thinking, kebanyakan guru itu membuat soalnya terlalu panjang Pak, atau ribet gitu loh. Padahal soal HOTS itu tidak harus panjang kali lebar, bertele-tele. Yang simple pun juga bisa sebetulnya. Dan kebanyakan guru saking panjangnya terkadang
C-nya itu tidak berada pada C3 tapi pada C1 atau C2 gitu. Jadi ya kita harus fokus kepada lebih analisis gitu loh, terus lebih kepada mengevaluasi, kreasi, lebih fokus ke C3-nya. Itu aja sih Pak sebetulnya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Kokoh, luar biasa ya. Kalau dari pemahaman awal yang sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru semua, asumsi saya sebenarnya Bapak dan Ibu guru semua di sini sudah memahami ya kaitannya dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, oke, kita akan memulai diskusinya Bapak dan Ibu guru semua. Mohon izin untuk share screen. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke. Kita akan mulai Bapak dan Ibu guru semua. Yang pertama di sini kaitannya dengan konsep penilaian berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills. Ya. Ketika kita berbicara kaitannya dengan penilaian ya pada soal-soal yang berorientasi hot, tentunya saya sepakat apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Sofwa ya, kalau tidak salah, yang menyatakan soal HOTS itu bukan soal yang sulit. Ya, itu benar sekali. Soal HOTS itu sebenarnya bukan soal yang sulit. Akan tetapi soal HOTS itu adalah soal yang memberikan kesempatan ya kepada para peserta didik ketika mengerjakan soal tersebut ada proses berpikir yang lebih. Ya, tidak seperti sebelumnya. Ada proses analisis soal terlebih dahulu, ya, analisis pertanyaan yang diberikan, ya, kemudian ada tahapan problem solving di sana, ya, ada tahapan menentukan, ya, memutuskan. Itu merupakan tahapan-tahapan yang ada dalam penyusunan kaitannya dengan soal-soal yang berorientasi pada higher order thinking skills, ya. Jadi itu yang pertama Bapak dan Ibu guru semua, sekali lagi soal HOTS itu bukan soal-soal yang sulit, akan tetapi soal yang memberikan kesempatan. Ada kesempatan yang dimiliki oleh para peserta didik untuk menganalisa terlebih dahulu pertanyaan yang diberikan kepada mereka, kemudian ada problem solving di sana, kemudian mereka menentukan, ya, ada recreations di sana yang dilakukan oleh para peserta didik. Oke. Bapak dan Ibu guru semua, tujuan mengembangkan penilaian berorientasi HOTS. Ya, jadi bagaimana caranya nanti Bapak dan Ibu guru akan melakukan assessment atau proses penilaian yang orientasinya tuh HOTS. Ini untuk skenarionya. Oke, langkah kegiatan di sini Bapak dan Ibu guru semua, di sini dijelaskan. Tentukan satu KD ya, KD kompetensi dasar pengetahuan untuk digunakan sebagai dasar penyusunan soal HOTS. Ya, jadi masing-masing silakan Bapak dan Ibu guru semua menentukan kompetensi apa sebenarnya yang akan digunakan oleh Bapak dan Ibu guru sebagai dasar penyusunan soal HOTS. Kemudian ada menyusun kisi-kisi soal untuk diturunkan ke soal pilihan ganda dan uraian. Jadi soal HOTS yaitu bisa berbentuk pilihan ganda dan juga bisa berbentuk soal uraian. Kemudian merumuskan soal pilihan ganda, yang berikutnya merumuskan soal uraian. Ya, ini untuk langkah-langkah kegiatan kaitannya dengan assessment pada pertanyaan-pertanyaan atau soal yang diberikan kepada peserta didik dan sudah berbasis pada higher order thinking skills, ya. Oke, tadi masing-masing sekali lagi tidak ada yang keliru, ya, tidak ada yang keliru yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru semua kaitannya dengan berpikir tingkat tinggi. Ya, di sini bisa dilihat Bapak dan Ibu guru semua, berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, recall, menyatakan kembali, restating, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Ya, ini ada pada level kognitif 1, 2, dan berapa Bapak dan Ibu guru semua? 1, 2, dan berapa? Halo? Halo Bapak dan Ibu guru semua? Kenapa tidak ada yang merespon?
Halo. Pak. Halo. Iya, Pak Sofyan. Oke. Iya, Pak. Jadi, 3. ya, jadi sekali lagi berpikir tingkat tinggi, kemampuan yang tidak sekedar mengingat. Jadi Bapak dan Ibu guru sudah menjelaskan, kemudian para peserta didik itu memahami, ya. Jadi bukan hanya pada tingkatan pemahaman saja, ya, ataupun menyatakan kembali, menguraikan apa yang mereka pahami, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Ya, atau secara secara langsung menjelaskan kembali kaitannya dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru semua, ya. Jadi jauh dari ketiga ini, ya, jauh dari recalling, restating sampai dengan reciting, ya. Ini untuk yang pengertian berpikir tingkat tingginya. Oke, di sini bisa kita lihat Bapak dan Ibu guru semua, untuk dimensi proses kognitif itu kan terbagi sebenarnya menjadi 3 level Bapak dan Ibu guru semua, ya. Level paling rendah atau level paling dasarnya itu ada pada level kognitif 1, ya. Di dalam level kognitif 1 di sini itu ada pengetahuan dan pemahaman, ya. Nah, jadi pemahaman, kemudian apa yang dimengerti, apa yang dipahami oleh peserta didik, ya, ini levelnya masih pada tahapan level 1. Ya. Level 1 untuk yang memahami saja di sini masih dalam LOTS, ya. Oke, lower order thinking skill, mengingat, ini masih masuk ke dalam LOTS. Sementara untuk ini, untuk bentuk pemahamannya mengingat kembali, kemudian mendaftar, mengulang, menirukan, menentukan, ya, ini merupakan contoh-contoh yang ada pada level kognitif 1 LOTS, ya, pada tahapan mengingat. Kemudian, ya, yang berikutnya di sini ada MODS, ya. Untuk yang MODS di sini level kognitifnya itu sudah 2, ya, di sini pada tataran aplikasi. Ya, tataran aplikasi atau implementasi tentunya melalui proses memahami terlebih dahulu, kemudian baru diaplikasikan atau baru diimplementasikan. Memahami yang ada dalam konsep MODS, ya, di sini kaitannya dengan menjelaskan ide atau konsep, kemudian menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, dan melaporkan. Hanya sekali lagi sebatas memahami. Ya. Kemudian pada tataran aplikatif di sini minta tolong di-mute dulu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Pada tataran aplikatifnya di sini menggunakan informasi pada domain berbeda. Ya, kata kerjanya ketika MODS di sini level kognitif 2 itu menggunakan mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan, ya, itu masuk pada ranah level kognitif yang kedua. Kemudian yang menjadi fokus kita pada pelatihan ini adalah pada level kognitif ketiga. Ya, ini yang merupakan fokus kita pada pelatihan penyusunan soal-soal HOTS ini, ya. Level kognitif 3 itu apa? Level kognitif 3 itu masuk pada proses penalaran, ya. Ada tahapan penalaran yang dilakukan oleh para peserta didik ketika mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak dan Ibu guru semua berikan. Kemudian yang HOTS itu di sini ada mengkreasi, ya. Kemudian ada mengevaluasi, kemudian berikutnya ada menganalisis. Untuk yang mengkreasi di sini mengkreasi ide, ya, atau menciptakan ide gagasannya sendiri, ya. Kemudian ada konstruksi, ada desain, ada mengembangkan, menulis, dan memformulasikan, ya. Ini merupakan dimensi proses kognitif tertinggi di level kognitif 3 pada tahapan penalaran. Pada tahapan evaluasi seperti apa? Ada decision making, ya, mengambil keputusan sendiri, ya. Kemudian yang berikutnya ada tahapan evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, dan mendukung, ya. Kaitannya dengan suatu permasalahan yang diberikan kepada mereka. Kemudian kaitannya dengan analisis di sini mengspesifikasikan aspek-aspek atau elemen. Ya, jadi bisa diurai, ya, bisa dielaborasi kaitannya misalnya suatu formula, ya. Kemudian di sini ada tahapan membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menguji. Ini tahapan dalam menganalisis. Dan inilah yang menjadi
PR Bapak dan Ibu guru semua, bagaimana caranya soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada para siswa itu ya penalaran sudah masuk ke level kognitif 3. Ya, Bapak dan Ibu guru akan meminta para peserta didik untuk melakukan kreasi, mengkreasikan sesuatu, mengevaluasi ataupun melakukan tahapan analisis. Ya, ini untuk yang dimensi proses kognitifnya, Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian di sini penjelasannya pengetahuan dan pemahaman faktual, konsep dan prosedural, aplikatifnya seperti ini. Ya. Kemudian yang penalaran menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil keputusan. Ya. Kemudian ada memprediksi, ada refleksi, dan berikutnya ada problem solving. Ya, menyusun strategi tentunya untuk memecahkan masalah. Kemudian karakteristik soal HOTS. Ya. Karakteristik soal HOTS itu di sini yang pertama mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang berikutnya berbasis permasalahan kontekstual. Sebelum kita lanjutkan, ya, saya akan bertanya kepada Ibu Tuti Alawiyah. Silakan Ibu Tuti Alawiyah. Ciri-ciri soal atau pertanyaan yang HOTS itu apa? Kira-kira Bu Tuti Alawiyah? Silakan Bu Tuti Alawiyah. Ya Pak. Karakteristik soal HOTS seperti penjelasannya bahwa soal HOTS ini adalah soal yang memerlukan atau mengarahkan peserta didik agar mampu berpikir tingkat tinggi. Nah, berpikir tingkat tinggi ini tadi tidak hanya sebatas tidak hanya sekedar mengingat, menyatakan kembali atau merujuk tanpa melakukan pengolahan, tapi lebih kepada memacu peserta didik untuk berpikir kreatif, kritis, dan inovatif. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih banyak. Ada yang lain, Bapak Ibu? Silakan raise hand-nya. Silakan, ada yang ingin menambahkan kaitannya dengan ciri-ciri atau karakteristik soal HOTS itu? Silakan. Oke, Pak Koko, silakan Pak Koko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Mas. Aduh. Pak Koko, kok hilang suaranya, Pak? Aduh, Pak. Ya, maaf Pak, tadi nggak begitu fokus dengerinnya Pak ya. Mungkin saya akan menjawab. Untuk karakter pembelajaran soal HOTS ya, dia itu lebih menggunakan informasi untuk memecahkan suatu masalah. Pak, anak disuruh untuk dikasih soal untuk memecahkan suatu masalah. Terus karakteristik lagi menggunakan analisis logis. Jadi anak di dalam soal OS itu anak disuruh menganalisis dengan logis. Terus ada lagi dengan berfokus pada pertanyaan. Jadi bertanya, habis itu anak analisis dari pertanyaan tersebut, Pak. Terus menentukan simpulan dari soal tersebut, bisa. Terus menerapkan informasi, bisa. Mungkin segitu aja sih, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Koko. Berikutnya ada ada Bu Sofwa. Silakan Bu Sofwa. Bu Sofwa, silakan Bu. Baik Pak, terima kasih. Jadi karakteristik soal HOTS itu dia memiliki stimulus. Stimulusnya itu yang berhubungan dengan soal kontekstual. Kemudian soal HOTS juga merupakan bukan soal yang umum. Artinya ada soal yang memerlukan penalaran yang tinggi, tapi dia sudah biasa dikeluarkan. Artinya sudah sering keluar, sudah sering dibahas, seperti itu. Jadi yang termasuk soal HOTS itu soal yang tidak umum. Itu saja tambahan dari saya. Oke, sederhana sekali ya. Soal yang HOTS itu adalah soal yang tidak umum. Terima kasih banyak. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Bapak dan Ibu Guru, silakan. Kaitannya dengan karakteristik soal HOTS. Seperti apa?
sederhananya soal ini atau pertanyaan ini pertanyaan HOTS itu kenapa? Ya, silakan. Silakan. Menambahkan sedikit Pak, boleh Oke, Pak? silakan Pak. Ya, ini mungkin menggunakan kata kerja operasional yang ada pada ranah C3 Pak. Oke, menggunakan kata kerja operasional yang ada pada ranah C3. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Oke, benar sekali Bapak dan Ibu guru semua, kaitannya dengan karakteristik soal HOTS itu ada banyak sekali. Tadi sudah dijelaskan, salah satunya ada Bu Sopwa Tilia mengungkapkan soal HOTS itu adalah soal yang tidak umum, ya. Jadi bukan sulit, ya, soal tersebut sudah sering sebenarnya delivery atau sering diberikan kepada para peserta didik, akan tapi dengan cara yang berbeda, ya, dengan cara yang berbeda, yang kemudian tadi menurut Pak Osaldus sebenarnya para siswa atau peserta didik itu memahami, tapi ketika dibelokkan sedikit, ya, katanya ada ini hal-hal yang baru yang diberikan kepada mereka kemudian langsung tersasar. Gitu ya. Jadi kaitannya dengan soal HOTS sekali lagi di sini mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi pada level penalaran, ya mereka para peserta didik itu diminta untuk menyelesaikan permasalahan, mengkreasikan sesuatu, ya, kemudian diberikan kesempatan juga untuk mengambil keputusan, ya, kaitannya dengan satu permasalahan, ya. Kemudian berbasis permasalahan kontekstual, ya, permasalahan apa yang dihadapi oleh para peserta didik. Dan salah satu jenis yang paling umum, ya, karakteristik dari soal HOTS itu tentang apa? Tentang hal yang paling berkaitan dengan lingkup kehidupan para peserta didik. Ya, lingkup kehidupan peserta didik seperti apa? Maksudnya Bapak dan Ibu guru semua, sesuai dengan apa yang mereka jalani, sesuai dengan apa yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks kehidupan sebagai siswa tentunya. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian di sini untuk yang berikutnya adalah langkah-langkahnya, ya. Setelah tadi ada karakteristik, yang berikutnya di sini adalah langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Untuk langkah-langkah penyusunan soal HOTS, di sini ada tahapan penyusunan kisi-kisi soal tentunya, kemudian ada tahapan penentuan indikator kunci yang akan dibuatkan soal, kemudian indikator apabila indikator kunci belum berada pada level kognitif 3, maka harus ada tambahan soal dari indikator pengayaan. Ya, ini sebagai plan B-nya, ya. Kemudian memilih stimulus yang menarik dan kontekstual, ya. Yang menarik dan kontekstual sekali lagi harus yang kekinian, ya. Harus yang benar-benar sedang happening sehingga nyambung satu frekuensinya antara Bapak dan Ibu guru dengan para peserta didik. Ya, kemudian berikutnya menulis butir pertanyaan pada kartu soal sesuai dengan kisi-kisi soal. Yang berikutnya membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Ya, ini merupakan langkah-langkah sederhana sebenarnya penyusunan soal HOTS. Ya, ini juga berlaku saya kira ketika Bapak dan Ibu guru semua membuat soal bagi para peserta didik. Oke, di sini contohnya Bapak dan Ibu guru semua, contoh kisi-kisi, ya, penulisan soal. Cukup jelas Bapak dan Ibu guru tampilannya atau perlu saya perbesar? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Di sini untuk contoh kisi-kisi penulisan soalnya Bapak dan Ibu guru semua. Yang pertama di sini kaitannya dengan kompetensi dasar, menganalisis misalnya sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan, ya. Di kolom kompetensi dasar di sini ada kompetensi KKO setara dengan tingkat kompetensi dasar dan IPK kunci, ya. Kemudian materi yang tergambar pada KD, IPK, dan materi pokok sama. Ya. Jadi di kompetensi dasarnya ini materinya adalah tentang sistem pencernaan. Kemudian berikutnya pada indikator pencapaian kompetensinya di kolom yang kedua atau di sini di nomor 3 sebenarnya 1, 2, 3 ya, di sini menganalisis proses yang terjadi pada salah satu organ pencernaan yaitu mulut. Ya, jadi ini merupakan materi yang tergambar pada KD ini masih sama sesuai dengan sistem pencernaan.
Ya, kemudian ini juga sudah merujuk kepada kompetensi KKO setara dengan IPK kunci juga. Kemudian untuk yang materi pokoknya sama, masih ini selaras semua ya Bapak dan Ibu guru semua. Ini masih sama, materi pokoknya itu adalah tentang sistem pencernaan. Kemudian untuk stimulusnya, ini merupakan salah satu karakteristiknya tadi ya untuk soal HOTS. Ada stimulus ya di indikator soal. Dah ya, mana yang cowok-cowok? Ayo, udah doa belum kalian? Minta tolong di-mute dulu ya Bapak Ibu. Halo. Yang nggak masuk siapa ya? Maaf Bu Angga Rizka, di-mute ya. Oke. Terima kasih ya. Oke, tadi sampai stimulus ya Bapak dan Ibu guru. Di indikator soal di sini ada stimulus disajikan data, peserta didik dapat menganalisis data yang berkaitan dengan proses pencernaan pada rongga mulut. Ya, jadi menganalisis ini sudah masuk pada tahapan penalaran ya Bapak dan Ibu guru pada level kognitif yang ketiga. Di sini dijelaskan disajikan data peserta didik yang dapat menganalisis data berkaitan dengan proses pencernaan pada rongga mulut. Kemudian level kognitifnya ini sudah pada level kognitif yang ketiga. Dan bentuk soalnya itu pilihan ganda bisa, kemudian bisa juga dalam bentuk uraian, kemudian nomor soalnya itu 1. Ya, jadi ini merupakan contoh kisi-kisi penulisan soal. Ya, jadi mulai dari kompetensi dasar, dari indikator pencapaian kompetensi, materi pokoknya, kemudian indikator soal, level bentuk soal sampai dengan penomoran soal. Ya, jadi semuanya ini merupakan tahapan. Ya, tahapan ketika Bapak dan Ibu guru membuat soal-soal HOTS. Ya, kemudian di sini Bapak dan Ibu guru contoh ininya di sini pada mata pelajaran IPA misalnya ya seperti yang tadi. Oke, di sini dijelaskan untuk untuk pertanyaannya di sini berdasarkan data ya proses pencernaan makanan yang tepat adalah ya stimulusnya di sini berupa data ya jadi ada tabel. Kemudian ada di sini kaitannya dengan zat makanan sebelum dikunyah, kemudian ada di dalam lambung. Ya, berdasarkan data, maka para peserta didik nanti diminta untuk memilih jawaban yang paling tepat. Ya, pemilihan option juga terjadi proses analisis berdasarkan materi. Ya, jadi ini sebelum mereka dapat menjawab pertanyaan ini, para peserta didik itu diminta terlebih dahulu tentunya untuk memahami atau melakukan telaah analisis kaitannya dengan data yang tersedia di tabel. Begitu. Setelah mereka sudah menganalisis data yang ada di tabel, baru kemudian mereka sudah mampu untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Begini ya Bapak dan Ibu guru semua contoh soal yang sudah HOTS ya. Oke, kemudian ini untuk yang format kisi-kisi penulisan soalnya, jenis sekolah, jumlah soal, mata pelajaran, bentuk soal, tes, menyusun sampai dengan alokasi waktu. Dan karena tadi sudah ada contoh, sudah ada diberikan contoh kaitannya dengan soal HOTS, maka sekarang saya ingin Bapak dan Ibu guru semua menyiapkan 1 lembar kertas, silakan. Pak Sibarani, silakan. Semuanya 1 lembar kertas, Bapak dan Ibu guru semua. 1 lembar kertas, oke. 1 lembar kertas disiapkan, silakan. Oke. Sudah siap semua ya, Bapak Ibu? Oke, terima kasih banyak. Kemudian, sekarang Bapak dan Ibu guru akan Bapak dan Ibu guru akan membuat contoh soal HOTS pilihan ganda sederhana saja sesuai dengan contoh yang ada ini. Ya, jadi harus ada stimulus,
kemudian juga harus ada kompetensi KKO-nya, kemudian harus ada level kognitifnya. Sekali lagi, Bapak dan Ibu Guru silahkan mengamati terlebih dahulu contoh soal HOTS yang ada ini, kemudian silahkan membuat soal HOTS sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh Bapak dan Ibu Guru di SMK. Cukup jelas instruksinya, Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, silakan. Dan saya berikan waktu 5 menit saja, harus cukup. Jadi tidak perlu panjang lebar ya, 5 menit saja harus cukup. Silakan. Pak, kalau diketik boleh nggak, Pak? Iya, silakan. Kalau diketik boleh, tidak apa-apa. Boleh, silakan. Mau diketik tidak apa-apa. Silakan diketik saja, tidak apa-apa. Kalau misalnya tidak ada kertas. Pak Sisman, silakan Pak Sisman, mulai dikerjakan, Mbak. 5 menit saja. Iya, Pak. Oke. Oke, Bapak dan Ibu Guru semua, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi sudah harus selesai. Bentar, Pak, sebentar.
Maaf Pak, tadi tugasnya apa ya Pak? Oke, nanti didengarkan ke teman-temannya yang sudah mengerjakan saja ya. Terima kasih. Oke, saya akan langsung memilih ya. Saya akan langsung memilih yang pertama Ibu Rizky Danianti. Silakan Ibu Rizky Danianti. Yang sudah dibuat seperti apa, Bu? Bisa ditunjukkan, kemudian dibacakan. Silakan, bisa Bu Rizky. Iya Pak. Ya Pak, ini soal yang sudah saya buat. Kebetulan saya mengambil pelajaran bahasa Indonesia, jadi soalnya seperti ini ya Pak. Saya bacakan aja ya Pak. Ya, silakan dibacakan. Bacalah teks berikut dengan cermat. Ada sebuah kalimat, masyarakat Desa Sukamaju belum mengenal dokter muda itu. Ya, kemudian pertanyaannya adalah kalimat berikut yang memiliki pola sama dengan kalimat di atas adalah, nah ada kebetulan pilihan ganda, ada 5 pilihan. Ya, saya fokuskan ke pertanyaannya saja ya Pak. Stimulus yang diberikan yaitu kalimat masyarakat Desa Sukamaju belum mengenal dokter muda itu. Ya, jadi datanya penggalan kalimat. Kemudian kompetensi atau KKO-nya adalah menganalisis pola kalimat tersebut. Dan materi yang digunakan adalah pola kalimat. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Rizky. Kalau itu berarti sudah otomatis HOTS ya. Banyak sekali yang harus dilakukan oleh siswanya ya. Oke. Oke. Kemudian yang lain ada yang ingin, silakan. Ada yang ingin menyampaikan yang sudah dibuat, silakan Bapak Ibu. Bapak-bapak gantian, silakan. Pak Bagus, Pak Bagus, silakan Pak Bagus. Ini Pak Ketua Kelas ini belum pernah ini, silakan. Yang dibuat soalnya seperti apa? Silakan. Ya, mohon izin, Mbak. Karena saya kebetulan mengajar pelajaran administrasi bisnis online ya, Pak. Jurusan pemasaran. Jadi yang saya buat itu soalnya pertama menjelaskan terkait jenis website berdasarkan fungsi, Pak. Ya. Kompetensi dasar itu ada mengevaluasi website, materinya menentukan tujuan website. Nah, terkait indikator soalnya itu disajikan macam-macam jenis website dan peserta didik mampu menganalisis website sesuai dengan ciri-cirinya. Nah, jadi soalnya itu yang saya buat, mungkin kalau salah mungkin minta koreksi deh, Pak. Ya, pertama jenis website berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada blog atau website pribadi. Yang kedua ada e-commerce atau toko online. Yang ketiga ada website perusahaan. Yang keempat blog konten marketing. Yang kelima media sharing. Dan yang keenam komunitas online. Nah, terus dijelaskan bahwa salah satu contohnya itu adalah Shopee, Tokopedia, Bukalapak ya, merupakan contoh website dari jenis. Nah, jawabannya adalah e-commerce. Mungkin kalau itu yang saya usaha buat, Pak. Tapi nggak tahu udah masuk HOTS atau belum, Pak. Oke, kalau tadi sebenarnya sepertinya ada kekeliruan kaitannya dengan ini ya, kaitannya dengan ketika tujuan website, kemudian bentuk website. Jadi maksudnya fokus ke salah satunya saja. Kayak tadi kan sistem pencernaan, kemudian fokusnya itu pada sistem pencernaan pada rongga mulut. Nah, jadi masih satu beririsan gitu loh, Pak Bagus, ya. Siap, Pak. Jadi tadi kalau kita misalnya meminta para siswa untuk membagi jenis-jenis website berdasarkan apa, ini berdasarkan jenis segala macam. Nanti untuk irisannya itu juga harus disesuaikan, ya, sehingga ketika mereka melakukan analisis kaitannya dengan pertanyaan tersebut, maka mereka juga jelas bisa menjawabnya. Begitu ya, Pak Bagus, oke? Ya, Pak, terima kasih. Oke, siapa yang raise hand yang lainnya? Ada Bu Lia, silakan Bu Lia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini ngajar kimia ya, Pak. Di sini soal yang saya buat berdasarkan data berikut ini, manakah yang termasuk perubahan kimia yang benar? Yang satu ada es batu mencair, yang dua kayu menjadi abu, yang ketiga plastisi ditekan, yang keempat daun menguning. Jadi di sini jawabannya adalah
kayu menjadi abu di nomor 2, dan juga ada daun menguning di nomor 4. Jadi di sini siswa mampu menganalisis manakah yang termasuk perubahan kimia dan mana yang bukan. Seperti itu, Pak. Gimana, Pak? Itu sudah sesuai ya? Ya. Sudah sesuai pada level kognitif yang 3 untuk yang penalarannya. Oke. Terima kasih banyak. Silakan, ada yang ingin mencoba lagi, Bapak Ibu? Dan jangan khawatir ya, nanti semua yang sudah ditulis, kalau misalnya ada yang ngetik tadi, silakan itu difoto, dan itu juga nanti masuk pada LK ini ya, LK tambahan pada hari ketiga ini. Jadi LK tambahan pada hari ketiga ini, nanti Bapak dan Ibu Guru akan silakan difoto saja yang sudah dibuat ya, contoh yang sudah dibuat, kemudian nanti disematkan di dalam LK hari ketiga. Begitu ya Bapak dan Ibu Guru semua. Silakan satu lagi tadi siapa? Yang raise hand tadi siapa? Silakan. Silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ini sekali ya. Berisik, Pak, di bengkel. Kenapa? Saya Rizna Effendi, Pak. Oke. Untuk kompetensi dasarnya adalah menganalisis alat potong untuk sesuai keperluan. Materinya alat potong mesin bubut. Saya mengajar di teknik permesinan. Untuk stimulusnya adalah disajikan gambar proses pekerjaan mesin bubut. Peserta didik dapat memilih alat potong mesin bubut sesuai dengan pekerjaan dengan benar. Jadi soalnya pembubutan benda kerja seperti pada gambar yang saya buat, ini memerlukan pahat bubut jenis apa saja. Itu Pak, mungkin Pak. Mohon dikoreksi. Oke, terima kasih banyak. Kalau kita melihat, ya, kalau kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat ciri-ciri atau karakteristik dari soal HOTS itu sudah termasuk. Tapi yang menjadi permasalahannya atau yang belum muncul adalah aspek kekiniannya. Ya. Jadi harusnya paling tidak misalnya mata pelajaran kimia, mata pelajaran kimia, mata pelajaran matematika, kemudian mata pelajaran apapun itu silahkan coba dikaitkan dengan situasi terkini. Ya, jadi kalau misalnya ada virus, ya, ada virus COVID-19, itu ada proses kimiawi di dalamnya itu seperti apa, ya. Jadi itu masih masuk dalam lingkup, ya, dalam lingkup kekinian. Jadi soal tersebut sesuai dengan yang sedang dihadapi oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Kemudian misalnya hal-hal terbaru lainnya itu misalnya kaitannya dengan perang Rusia, itu juga bisa dimasukkan. Ya, untuk memberikan stimulusnya gitu ya pada mata pelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Kemudian ketika contoh yang diberikan tadi dalam stimulusnya adalah berupa penyajian data, jadi tidak selamanya berupa penyajian data tersebut itu saja ya Bapak dan Ibu guru semua. Jadi kalau kita misalnya ingin ada kaitannya dengan problem solving, jadi kita mengetengahkan beberapa permasalahan, kemudian beberapa alternatif solusi, ya, maka itu juga sudah termasuk dalam soal HOT. Ya, ragam permasalahan yang ada, kemudian alternatif solusi terbaik dari permasalahan tersebut itu apa? Ya, begitu ya. Jadi jangan ketika diberikan contoh A, kemudian semuanya seperti A gitu ya. Maksudnya harapannya tadi sebenarnya ada pengembangan gitu yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, jadi para siswa tidak hanya disajikan stimulus berupa data, tapi bisa juga contoh studi kasus, ya, contoh kejadian yang dialami, ya, kemudian apa yang menjadi concern para peserta didik, itu juga bisa dijadikan sebagai stimulus untuk untuk membuat pertanyaan atau soal-soal HOTS pada level kognitif 3 di tahapan analisis ke atas. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Oke, cukup jelas ya. Dan bagi yang belum saya
tunjuk tadi, silakan nanti Bu Erni difoto ya, difoto yang sudah dibuat di oret-oretannya tadi dan disematkan pada LK02 pada hari ini. Ya, LK02 pada hari ini setelah kita membahas materi ini, nanti kita akan bahas LK-nya, kemudian nanti Bapak dan Ibu Guru menambahkan yang sudah dibuat ini. Begitu ya Bapak dan Ibu Guru semua. Oke, Ibu Heti Harlisa sedang bersama siapa? Sepertinya hangat sekali diskusinya dengan yang di samping. Ibu Heti, ada yang bisa saya bantu? Oke, mute-nya. Ya gimana? sudah. Ya sudah, oke. Ya. Saya kirain iya belum, Bu ya. Berarti ya sudah paham, Bu ya. Oke. Pak, boleh Pak saya untuk kartu soal saya? Iya, Nanti silakan. tolong dikoreksi. Oke, silakan, Bu. Iya. KD saya memahami sikap dan perilaku wirausaha. Lalu itu indikator pencapaiannya adalah dapat mengidentifikasi ciri wirausaha dengan soal Ibu Mayang memiliki usaha kerajinan batik dan memiliki konsumen dari berbagai daerah dalam memproduksi batik. Ibu Mayang selalu menggunakan bahan baku yang berkualitas dalam proses pembuatan produk, sehingga kualitas produk tetap terjaga. Dalam hal ini, Ibu Mayang menerapkan karakteristik wirausaha. Di sini pilihannya adalah tanggung jawab, jujur, amanah, disiplin, dan komitmen tinggi. Jawabannya adalah komitmen tinggi. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Saya kira itu sudah ini ya, sudah hot ya. Kenapa hot? Bu Heti bisa dijawab sendiri saya kira. Kenapa hot itu? Kenapa saya bilang itu hot, Bu? Karena sudah mengajak anak untuk berpikir critical thinking, Pak. Oke, berpikir kritis ya. Terima kasih banyak. Boleh gitu, Pak Sofyan? Ya, tidak apa-apa, silakan. Ya, jadi sekali lagi tidak hanya pada tahapan para siswa memahami ya, kemudian mengetahui saja, tapi mereka sudah ada pengembangan di dalamnya. Itu sebenarnya yang saya harapkan tadinya ketika memberikan contoh ini kepada Bapak dan Ibu Guru semua, ini ya stimulusnya ada disajikan data. Stimulus ini berupa banyak hal Bapak dan Ibu Guru semua ya. Kemudian contoh kasus itu bisa dijadikan stimulus ya. Kemudian ada beberapa pernyataan kontradiktif itu bisa dijadikan sebagai stimulus ya. Jadi bukan hanya seperti ini saja. Begitu ya Bapak dan Ibu Guru semua, dan terima kasih banyak sudah mengerjakan. Kemudian ini format kisi-kisi penulisan soal yang umumnya dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru semua tentunya. Jenis sekolahnya, ada jumlah soal, kemudian ada mata pelajaran, ada bentuk soal atau tesnya, yang menyusunnya siapa, kemudian alokasi waktu. Ya, ini format umum dari kisi-kisi penulisan soal yang dibuat oleh Bapak dan Ibu Guru semua. Kemudian ini untuk yang kisi-kisi penulisan soalnya ini sudah ada Bapak dan Ibu Guru yang tadi contoh yang sudah selesai tadi ya. Dimulai dari yang pertama itu ada kompetensi dasarnya, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi, materi apa yang disajikan, kemudian berikutnya ada indikator soalnya, ada level kognitif, kemudian ada bentuk soal dan nomor soal. Ya, ini untuk yang kisi-kisi penulisan soalnya. Kemudian kartu soalnya seperti ini, Bapak dan Ibu Guru semua. Saya kira sudah ini semua ya, sudah bisa semua untuk membuat sesuai dengan contoh yang ada tadi. Di sini di dalam kartu soal diberikan ada dua, ya, kartu soal pilihan ganda, kemudian kartu soal uraian. Kemudian yang menjadi pertanyaan buat Bapak dan Ibu Guru nanti, selain membuat kartu soal ini, di bawahnya itu ada keterangan soal ini termasuk soal HOTS karena jadi ada rasionalisasi, ada penjabaran di sini. Kenapa? Soal pilihan ganda yang dibuat oleh Bapak dan Ibu Guru itu masuk HOTS, begitu juga untuk soal uraian. Soal uraian ini masuk kategori HOTS itu dikarenakan apa gitu ya, silakan dijelaskan nantinya. Kemudian Bapak dan Ibu Guru, ini untuk penguatannya, ini untuk penguatan. Jadi di sini dijelaskan Bapak dan Ibu Guru tadi masing-masing sudah mempelajari kaitannya dengan
berpikir tingkat tinggi. Higher order thinking skill itu apa? Kemudian pada level kognitif berapa? Ya. Kemudian berikutnya tadi masing-masing juga sebelum sampai pada HOTS itu ada LOTS, kemudian ada MOTS, kemudian sudah ada kaitannya dengan contoh, ya, kaitannya dengan contoh soal, ya, contoh soal, kemudian bagaimana membuat kisi-kisi penulisan soal, kemudian kartu soal, ya, berupa pilihan ganda, kemudian juga kartu soal berupa uraian. Kemudian di sini di akhir dijelaskan pengembangan materi memperhatikan aspek HOTS, transfer knowledge, ada critical thinking, creativity, kemudian ada problem solving, dan keterampilan abad 21, kemudian ada PPK, ya, penguatan pendidikan karakter, ada literasi, ada 4C dalam kegiatan pembelajaran. Ya, jadi ini semuanya ya merupakan merupakan hal-hal yang harus diperhatikan ketika Bapak dan Ibu guru akan menyusun soal-soal yang berorientasi HOTS kepada para peserta didik di lingkungan sekolah Bapak dan Ibu guru semua. Oke, Bapak dan Ibu guru, saya kira itu merupakan slide terakhir dari fokus bahasan kita pada hari ini kaitannya dengan penilaian HOTS, kemudian contoh, ya, sampai dengan tadi di bentuknya, bentuk soal HOTS. Silakan, saya akan membuka sesi pertanyaan Bapak dan Ibu guru, tapi karena hari ini hari Jumat, maka kita tidak akan sampai jam 12 ya Bapak dan Ibu guru, mungkin hanya sampai 11.40 saja ya. 11.40 saja, berarti ada tersisa waktu sekitar 13 menit untuk kita Q&A. Silakan, setelah Q&A nanti kita kemudian masuk kepada pembahasan tentang LK02 ya, tagihan pada hari ketiga. Sekali lagi jangan keliru, LK02 pada hari ketiga. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak dan Ibu guru semua? Selamat siang, Pak Muhammad Sofyan. Iya, siang Ibu Pina. Bagaimana Bu Pina? Ya, ini karena saya di sini guru produktif untuk usaha perjalanan wisata nih, Pak. Untuk soalnya kalau saya bikin kayak esai bisa ya, Pak? Oke. Uraian sekali lagi boleh. Silakan, tidak apa-apa. Kan tadi sudah dijelaskan ya, bentuk soal HOTS yang akan dibuat. Boleh berupa pilihan ganda, silakan. Berupa soal uraian juga silakan. Yang membedakan nanti tentunya adalah bentuk stimulus yang diberikan. Ya, kalau stimulus yang diberikan di dalam bentuk uraian, ya, tentunya akan berbeda dengan yang ada pada pilihan ganda. Begitu ya? Oke, Bu Gina. Oke, sama-sama. Silakan berikutnya. Siapa Bapak dan Ibu guru? Ya, selamat siang Pak. Yang Ibu Yekti. Wah, silakan Bu Yekti, ya, gimana Bu? Begini Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa diharapkan soal HOTS itu menggunakan soal-soal atau teks-teks yang kekinian. Kebetulan saya mengajar pelajaran bahasa Inggris ya Pak, di comprehension-nya. Itu bagaimana contoh misalnya materi-materi seperti recount text, naratif, kemudian biografi, bagaimana caranya kita mencari teks-teks yang kekinian? Apakah itu selalu harus menggunakan teks kekinian, padahal materinya berhubungan dengan masa lalu misalnya? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Miss Yekti berarti. Miss Yekti, we got the same kind of background. Ya, I'm also from English department. Ya. Ketika kita berusaha untuk mengintegrasikan antara materi yang kita berikan dengan konteks kekinian, ya sekali lagi harus juga memperhatikan topiknya itu apa, kemudian hal yang sedang happening, ya hal yang sedang menjadi kekinian itu apa sekarang, ya atau hal-hal yang memang sedang dibicarakan oleh orang banyak, yang dipahami juga oleh para peserta didik kita. Ya, jadi misalnya kaitannya dengan pembahasan tentang teks, ya, recount text dan segala macam, ya maka silahkan pilih topik-topik yang misalnya topik-topik yang sesuai dengan konteks sekarang. Ya, tulisan yang harus dibuat itu harus ada kaitannya misalnya tentang social distancing. Ya, misalnya tentang bagaimana membuat daya tahan tubuh itu menjadi kuat, sistem imunitas ditingkatkan itu seperti apa.
Maka jenis-jenis teks seperti itulah yang kemudian diberikan kepada para peserta didik. Kemudian kaitannya dengan berbicara tentang histori segala macam, oke, kita tetap berbicara tentang sejarah. Akan tetapi kita bisa memasukkan aspek kekiniannya dengan sosok-sosok yang mempunyai pemikiran yang sama. Paham ya, Bu Yakti? Ya, jadi mempunyai pemikiran yang sama dan satu aliran, satu paham dengan orang tersebut. Gitu. Misalnya tokoh-tokoh zaman dahulu, misalnya dengan pemikiran kaitannya dengan kebebasan, maka yang paling relevan dengan tokoh-tokoh yang ada sekarang itu siapa? Kesamaannya itu pada tingkatan apa? Gitu. Nah, gitu caranya untuk mengintegrasikan ragam materi pelajaran yang diajarkan kepada para siswa dengan konteks kekinian. Begitu. Begitu ya, Bu Yakti. Cukup jelas, Ibu? Ya, baik, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Berikutnya silakan selain Bu Yakti siapa, Bapak Ibu? Saya, Pak. Oke, silakan Ibu Rizky Amelia. Ibu Rizky sudah ditentukan besok kita mau ice breaking apa? Belum ya? Hari ini ya. Iya sebentar dulu. Maksudnya ditentukan. Mungkin tadi kemarin udah goyang kepala, terus goyang pinggul, nanti kita goyang otak. karena sekali lagi ice breakingnya untuk pelatihan yang sekarang ini sepertinya paling random ya. Gerakin kepala doang, gerakin pinggul doang. Saya nggak tahu besok gerakin jari-jari saja. Oke, silakan Ibu Rizky Amelia. Silakan, Bu. Ya, Pak. Mungkin berkaitan dengan penulisan soal ya, Pak, lebih kepada penguasaan kelas, pengajaran yang struktur. Karena kan HOTS itu kalau kami yang di SMK itu kan sebenarnya bertemu dengan karakter ya, Pak. Oke. Bukan SD, maksudnya bukan SD yang mungkin secara karakter masih bisa dibentuk gitu ya. Kalau di SMK ini kan penanamannya udah lumayan lebih tinggi daripada SD dan juga SMP gitu ya. Nah, saya kebetulan mengajar di Bahasa Indonesia juga dengan Bu Rizky sama ya. Halo Bu Rizky. Mengajar Bahasa Indonesia. Terus kalau Bahasa Indonesia itu kan berarti biasanya anak-anak tuh selalu serem dengan bahasanya, soal-soalnya dibaca koran nih gitu ya, baca koran gitu ya. Terus juga bahkan di UN itu berapa kali saya lihat hasilnya itu Bahasa Indonesia jarang ada yang bisa dapat 100, Pak. Tapi kalau matematika justru banyak gitu ya. Balik lagi dengan karakter gitu ya, karena kan HOTS itu kaitannya sama literasi gitu ya. Berdasarkan PISA aja kan tingkat literasi kita di bawah ya, 2 terbawah gitu ya. Nah itu yang saya pikirkan guru tuh heboh buat soal HOTS pemikiran. Memang nggak sulit sih, katanya ada kata-kata bahwa HOTS ini bukan sesuatu yang sulit, tapi bagi anak-anak yang tingkat literasinya, yang budaya di rumahnya, di lingkungannya tidak mendukung, ini sebenarnya untuk tingkat SMK justru jujur aja saya mengalami kesulitan gitu, Pak. Jadi dengan misalkan juga saya nggak ngerti ya sistem pendidikan kita, misalkan kayak gini nih, kita ada namanya kurikulum apa, bukan dadakan, apa sih istilahnya, kurikulum sebelum darurat. merdeka ini apa, kurikulum darurat 13 ya, darurat. Dan kurikulum darurat ini kan kita dibebaskan untuk memilih materi esensial gitu ya, esensial. Nah guru-guru ya sudahlah berpikir mana yang cocok dengan kebutuhan anaknya. Tapi ketika soal PAS itu justru kami diseragamkan soalnya gitu loh, Pak. Dibuat oleh MGMP dan mungkin gitu ya, itu ketika disamakan itu berarti kan antar sekolah itu sebenarnya karakternya aja udah beda-beda gitu kan ya. Gurunya juga mungkin memberikan materi esensialnya akan berbeda-beda gitu kan. Itu seperti itu. Pertanyaan saya mungkin teman-teman guru di sini bisa sharing sebenarnya gimana ya maksudnya dengan tingkat SMK ini untuk bisa mengajarkan anak gitu ya, memecahkan soal-soal dengan tingkat tinggi, sedangkan kemungkinan keluarga dan lingkungannya itu tidak mendukung. Sedangkan guru itu punya waktu yang sangat singkat gitu ya. Apalagi dengan kurikulum darurat itu kita cuma punya 1 jam.
1 jam kita untuk ngurusin mereka bangun aja Pak, itu rempongnya bukan main. Buka video aja itu bisa berapa belas menit gitu kan. Nah, mungkin itu pertanyaan saya, mungkin teman-teman lain yang berpengalaman sudah punya solusinya untuk bisa sharing bersama. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Ibu Rizky Amelia curhat, kemudian pengen minta pendapat lainnya dari guru-guru lain sesama guru SMK di sini. Oke, sebelum saya nanti menanggapi, saya akan minta Pak Osaldus terlebih dahulu. Silakan Pak Osaldus bisa memberikan tanggapan kaitannya dengan kegundahan Ibu Rizky Amelia tadi. Silakan Pak Osaldus. Gimana ya Bapak ya? Bebas silakan, tanggapi saja. Kan sesama guru SMK nih, pasti sama itu. Ya baik Bapak Ibu. Bu Kasih, kayaknya kita sama ini pilihan. Jadi anak-anak zaman sekarang ini memang mungkin karena eranya digital ya, kemudian program-program di handphone itu kan banyak juga. Ada yang kasihkan main handphone, main game apa segala macam. Sehingga pikiran mereka juga pun untuk begitu aktif untuk menganalisa suatu persoalan dalam soal itu agak susah. Apalagi kalau sekarang ini PTS atau PAS ini kita menggunakan soal pilihan ganda. Buat mereka gampang Bapak Ibu. Kalau buat kita yang guru-guru kita udah susun kata-kata dengan sedetail mungkin, sebagus mungkin, ya sejelas mungkin. Kadang-kadang anak-anak kita itu boro-boro mau baca. Kalau baca syukur ya. Boro-boro kalau baca. Kadang-kadang ya itu main game dulu, main handphone gitu kan. Gian kita lagi ngawas nih kan. Suruh ngerjain. Gampang Pak, ntar dulu saya nanggung gitu kan. Ya itu tadi. Apalagi kalau misalkan ujiannya daring begini ya. Kemudian siswa-siswinya ngumpul. Wah udah repot. Padahal kita udah menyediakan waktu yang begitu panjang untuk menyusun soal yang seurai mungkin, sejelas mungkin kepada anak-anaknya. Ya mereka seenaknya itu jawabnya A, B, C, kita asal jawab gitu kan. Mendadak jadi jenius gitu ya Pak? Iya betul. Jadi padahal kita menyusun soal HOTS ini tujuan adalah supaya anak-anak itu bisa berpikir kreatif, bisa menganalisa, bisa memahami. Itu tujuannya supaya mereka bisa berpikir kreatif tentang soal-soal yang kita berikan. Tapi ya kendala tadi itu juga. Kemudian apalagi mohon maaf Bapak Ibu kalau sekolahnya yang menengah ke bawah, nah udah repot deh. Di mana yang saya maksud itu pendekatan dengan keluarganya berkurang, perhatian dari keluarganya berkurang, mereka hanya bergaul bebas dengan lingkungan luar, nah, itu juga repot buat kita. Saya ngalamin sakit hatinya seperti apa, udah aduh. Mau bagaimana lagi ya? Kita mau pasrah, kita juga yang bersalah, yang berdosa. Ya, tapi memang itulah kenyataan sekarang. Di saat pandemi ini merajalela, ya itu yang menjadi tantangan buat kita. Terutama buat saya sendiri juga. Bagaimana bisa mengayomi anak-anak ini. Sekarang kasih kebebasan. Dulu kan kita melarang anak-anak memegang HP. Sekarang mereka bebas memegang HP. Kita mengizinkan. Kita kasih bebas memegang HP ya macam-macam tingkah lakunya yang ada. Nah, itu yang menjadi beban berat buat kita, terutama buat saya sendiri juga. Ini yang saya lagi cari solusinya bagaimana mengatasi masalah ini. Kurang lebih seperti itu Pak Sofyan. Beban juga. Oke, terima kasih banyak. Jadi tambah curhat lagi Pak Osaldus. Sharing Pak siapa ya? Pak Sibarani. Oke, silakan Pak Sibarani sharingnya Pak. Gimana Pak? Bapak kan guru penggerak ya kalau tidak salah kemarin. Oke, silakan Pak. Sharing ke Pak Osaldus sama Bu Rizky. Silakan Pak Sibarani. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Sebelumnya saya bukan guru penggerak karena umur saya sudah 57 tahun Bapak. Oh gitu. Jadi kemarin bukannya Bapak yang ikut penggerak atau siapa? Beda bukan. Saya syarat untuk memenuhinya kan tidak terpenuhi lagi karena umur. Oh. Iya, jadi untuk ini ya ada teman-teman sih yang di SMK ada yang sudah lulus masuk guru penggerak. Iya, tapi pengalamannya sudah melebihi guru penggerak nih Pak Sibarani. Silakan Pak Sibarani. Iya, terima kasih. Juga teman-teman Bapak Ibu guru
Ya, sebelumnya tadi yang menyampaikan ya situasinya ya sama Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama mungkin saya sampaikan di sini, pertemuan kita atau BIMTEK kita pada saat ini adalah berupa, kalau menurut saya sih ya penyegaran lah, membangunkan kembali begitu toh. Nah, karena ini semua sudah kita terima dari kampus waktu kuliah kan begitu. Kalau boleh saya sampaikan, ini mohon izin Pak Sofyan, dari kampus dengan sekarang ini yang berbeda mungkin hanya pembagiannya saja tadi. Bahwa ya dari dulu taksonomi belum itu kan memang sudah kita terima C1 sampai C6. Terus dibagi, yang baru itu sekarang dari beberapa tahun setelah sertifikasi lah, setelah ada kita menerima sertifikasi profesi guru, itu taksonomi belumnya dibagi menjadi 3, yaitu yang low, medium, dan high. Nah, itu saja sebetulnya. Dulu waktu kita di kampus ya belum ada seperti itu dari asli dari taksonomi belumnya tidak ada seperti itu. Jadi yang ya bergerak dengan zaman now begitu ya, jadi dikelompokkan menjadi 3 kelompok atau 3 level tadi kan, yang low, yang mengetahui kan itu paling rendah itu, yang mulai dari tahap dari PAUD sampai ke SD gitu kan. Nah, jadi ada medium, ada high. Nah, itu sebetulnya tergantung daripada tujuan, atau dulu namanya kan TIK, tujuan instruksional khusus gitu ya. Tergantung dari TIK yang kita patok gitu, yang kita tentukan. Jadi TIK-nya gimana di levelnya. Nah, itu yang pertama tentang materi hari ini. Nah, terkait yang disampaikan oleh Ibu tadi sama Bapak tadi, ya sama Bapak Ibu di tempat kita ini. Jadi intinya untuk membuat sesuatu itu kan kita mesti buat satu ya tujuan. Ada tujuan, terus ada alat ukur. Nah, alat ukur ini kan mengukur proses tentunya, karena ini kan terjadi proses, dan proses itu ya berbagai macam kendala yang terjadi, seperti saat ini kan pandemi begini, ya itu termasuk proses lah Bapak Ibu. Nah, untuk mencapai tujuan tadi yang kita tentukan tadi ya juga ada di IPK-nya kan, atau di tujuan itu. Nah, ada alat ukur namanya ya ini instrumennya itu yang kita buat sekarang ini, apakah tujuan yang kita tentukan tadi sudah tercapai, sejauh mana ketercapaiannya. Di balik semua memang ada kendala-kendala seperti yang diceritakan Bapak tadi dan Ibu tadi. Ya saya juga mengalaminya. Seperti contoh ini ya Bapak Ibu, untuk situasi sekarang, berarti ini ya untuk situasi sekarang ya Bapak Ibu ya, kalau ditentukan menggunakan HOTS instrumen atau alat ukur HOTS ini, saat ini saya membuat, kita semua, bukan hanya saya, Bapak Ibu guru yang lain juga ada namanya PTS ya, penilaian tengah semester. Nah, penilaian tengah semester itu saya buat ininya, kriteria standarnya. Siapa-siapa yang sudah mengirimkan tugas di GCR saya, ya di Google Classroom saya itu dengan anak-anak. Nah, itu baru saya berikan mereka tiket PTS. Ya kalau mereka belum ada mengirimkan satu pun tugas-tugas yang ditugaskan oleh mata pelajaran di GCR, bagaimana dia mengikuti penilaian tengah semester ya? Karena kita kan mengukur tujuan-tujuan ataupun TIK yang ada atau indikator yang ada. Nah, jadi saya mengikutkan si siswa-siswi itu boleh menerima soal PTS kalau dia yang sudah mengerjakan minimal satu dah, minimal mengerjakan satu tugas dikirim di GCR, baru saya boleh ikutkan dia untuk mengikuti PTS gitu. Dan selanjutnya saya ikuti terus, saya pantau terus siapa yang bisa. Nah, untuk tentang kriteria penilaian ini SMK ini. Di sekolah saya itu kami juga berdebat ya, berdiskusi, berkolaborasi gitu ya tentang ketuntasan nilai. Kita tahu mungkin di Erapor ya, di Erapor itu secara nasional itu kan kalau untuk mata kejuruan itu minimal namanya kan ada namanya SKM ya, standar kelulusan minimal itu 65 kalau kejuruan. Yang bukan kejuruan kan secara nasional itu SKM-nya 60. Ya udah ya, minimal kalau ada yang menyentuh, ada yang sudah pokoknya menyentuh dah seperti yang disampaikan Bapak tadi itu, udah kita kasih 65 nilainya. Dengan nilai 65 saja pun dia tidak ada
sudah membunuh sebetulnya, itu sudah membunuh karakter, karena di luar sana itu nilai 75 saja, rata-rata 75 saja, KKM-nya itu tidak dilihat sebelah mata itu. Syaratnya itu kan yang 80 minimal rata-ratanya gitu. Boro-boro 75. Kan begitu. Nah, jadi saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Ya, Pak Sofyan dan kawan-kawan semua, Bapak Ibu guru. Ya, kita adopsi, kita adaptasikan gitu dah. Kita mengadopsi semua informasi dan kita adaptasikan gitu. Saya kira begitu, terima kasih. Belum lagi ditambahin paksa KKM ya Pak Sabrani. Paksa KKM ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Sibarani, kemudian ada Pak Osaldus Manggu. Jadi saya kira cukup ini ya, cukup beragam tadi kaitannya dengan curhat yang sudah diberikan oleh Bu Rizky tadi ya. Bu Rizky Amelia, ketika kita berbicara kaitannya dengan bagaimana kita akan mencapai ragam kompetensi, kemudian ragam keterampilan yang harus dipahami oleh para siswa, sementara orang tua mereka itu misalnya tidak bisa bekerja sama, kemudian kegiatan pembelajaran juga tidak berlangsung secara optimal ya. Itulah tugas dari para bapak dan ibu guru SMK yang profesional ya, memastikan bahwasanya ketika orang tua tidak bisa diajak untuk berkolaborasi untuk sama-sama meningkatkan ini pengetahuan atau pemahaman anak mereka, maka harus ada pendekatan juga tentunya kepada orang tua. Kemudian kalau misalnya di sekolah masih belum mendukung kaitannya dengan literasi, kaitannya dengan critical thinking, ya maka harus ya sedini mungkin tentunya diterapkan. Harus Bu Rizky di sini sebagai pionir. Kalau misalnya di sekolah Bu Rizky itu masih belum diterapkan. Saya kira dari saya itu saja ya, Bu Rizky. Dan ini sudah 11.45, hari ini hari Jumat, Bapak dan Ibu guru semua. Langsung saja saya share ini ya, LK untuk hari kedua ya. Mohon izin Bapak dan Ibu guru semua. Tadi di belakang sudah ada yang ini menyampaikan, ini nggak Jumatan atau gimana? Oke, sebentar. Saya share untuk LK-nya Bapak Ibu ya. Ini untuk LK 02. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya? Oke. Sudah. Jadi ini merupakan LK LK 02 ya. LK 02 ini merupakan LK untuk hari yang ketiga ya Bapak Ibu. Jadi ini sederhana saja sebenarnya. Jadi hanya pada pemahaman konsep saja kaitannya dengan HOTS, kemudian langkah-langkah, indikator, kemudian penerapan HOTS, dan yang terakhir di sini ada tambahan kaitannya dengan pembelajaran abad 21. Ya, jadi ini yang akan dituntaskan oleh Bapak dan Ibu guru semua dan dikumpulkan ya seperti biasa sebelum jam 8 malam sudah harus selesai. Dan nanti di lembar keduanya silahkan ditempelkan hasil yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru tadi ketika membuat contoh soal HOTS-nya. Cukup jelas Bapak Ibu guru? Jelas, Pak. Oke, kemudian kita langsung masuk ke kehadiran ya. Kehadiran Bapak dan Ibu guru yang saya lihat ya, kehadiran yang saya lihat sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Sebentar, saya share screen dulu. Hadir, Pak. Ya, untuk kehadiran ini bisa dilihat Bapak Ibu guru semua ya. Di LK 01 kemarin dari 88 ya, 88 peserta hanya 48 saja yang sudah mengumpulkan. Luar biasa ya. Setengah lebih dikit saja. Kemudian yang Luar ikut biasa. 40-an. Ya. Oke. Kemudian ini juga kehadiran kaitannya dengan ini sesuai kesepakatan kita lihat ya. Sebentar kok ini tiba-tiba server enggak dulu nih yang isi absen dulu. Di sini Bapak dan Ibu guru sesuai dengan kesepakatan kita yang kemarin ya. Ini bisa kita lihat hanya berapa orang saja. Oke, sebentar. Ini kok tiba-tiba server error ya WhatsApp-nya.
Oke, ini ada 39. Sedih sekali ya. Ini untuk hari yang keberapa? Hari yang pertama ada 39 orang dari 88. Yang mengikuti Zoom itu ada 40-an ya. Kemudian untuk yang hari untuk hari keduanya, untuk hari yang kedua di sini kita bisa lihat ada berapa? Hari yang kedua ada 45, alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ketiga, nantinya hari ketiga ini akan lebih bertambah lagi. Dan minta tolong Pak Bagus selaku ketua kelas, selaku koordinator kelas untuk silahkan diingatkan bagi teman-temannya yang belum ya, Pak Bagus ya, langsung dijapri ya, Pak Osaldus itu jangan tersenyum saja, Pak Osaldus ini sepertinya belum ada namanya ini. Ya, oke. Saya udah terlambat. Sudah, ya? Tadi saya ngirim terlambat. Baru hari ini ada. Ya, tidak apa-apa. Jaringan. Silakan. Jadi cukup saya kira pertemuan kita Bapak dan Ibu Guru pada hari ini. Ya, terima kasih sudah menjadi peserta yang aktif dan mari kita tutup sesi kita pada hari ketiga dengan sama-sama baca hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasa yang terakhir senyum tercantik, senyum tertampan ya Bapak dan Ibu Guru semua. Saya minta 1, 2, 3. Oke, sekali lagi untuk slide yang kedua 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu Guru semua. Jangan lupa nanti slide ini akan saya upload dan segera diserbu. Oke. Dan Allah siapa? Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.